Oke, saudara mahasiswa, hari ini kita masuk pada sesi yang pertama pada mata kuliah matematika dengan kode PDGK 4801. Topik yang akan kita diskusikan hari ini adalah tentang logika. Oke, kita langsung saja mulai. Yang pertama adalah pengertian dari logika. Merupakan dasar dari semua penalaran. Itulah disebut dengan logika. Yang pertama adalah adanya pernyataan. Pernyataan adalah suatu kalimat deklaratif umumnya mempunyai pola SPOK. Yang kedua ada proposisi, adalah pernyataan yang dapat dipastikan benar atau salah, tetapi tidak bisa dinyatakan keduanya. Nilai kebenaran dari suatu pernyataan itu berdasarkan fakta ilmiah atau kesepakatan secara umum. Benarnya dilambangkan dengan T atau true, sedangkan salah dilambangkan dengan F atau false. Tuh, ya. Contoh, misalnya singa lebih besar daripada semut. Apakah ini sebuah pernyataan? Jawabannya iya. Apakah ini sebuah proposisi? Jawabannya juga iya. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Jawabannya benar. Ya kan? Singa lebih besar daripada semut. Itu kan bernilai benar. Oke. Yang berikutnya, 999 kurang dari 111. Apakah ini sebuah pernyataan? Jawabnya iya. Apakah ini sebuah proposisi? Jawabannya juga iya. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Jawabannya adalah salah. Ya kan? 999 lebih besar daripada 111 itu sebenarnya. Oke, dia membuat pernyataan yang salah. Berikutnya, X lebih dari 9. Apakah ini sebuah pernyataan? Jawabnya iya. Apakah ini sebuah proposisi? Jawabannya tidak. Nah, karena nilai kebenaran dari pernyataan tersebut bergantung pada X, tapi nilainya belum ditentukan. Pernyataan jenis ini kita sebut sebagai fungsi proposisi atau kalimat terbuka. Nah, karena kan nilai X-nya belum ditentukan berapa besaran. Sehingga masih terbuka untuk kalimat yang lain. Oke. Kita lanjutkan lagi. Sekarang tahun 2013 dan 99 kurang dari 13. Apakah ini sebuah pernyataan? Jawabannya iya. Apakah ini sebuah proposisi? Jawabnya juga iya. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Jawabnya adalah salah. Karena pada nyatanya sekarang adalah tahun 2022, sedangkan 99 lebih dari 13. Oke. Lanjutkan lagi. Tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Nah, apakah ini sebuah pernyataan? Jawabannya tidak. Apakah ini sebuah proposisi? Jawabannya juga tidak. Karena hanya pernyataanlah yang bisa menjadi proposisi. Berarti ini bukan merupakan pernyataan, tapi inilah sebuah kalimat permintaan. Tolong untuk tidak tidur selama kuliah. X kurang dari Y, jika dan hanya jika Y lebih dari X. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya. Apakah ini sebuah proposisi? Jawabnya juga ya. Karena nilai kebenarannya tidak bergantung harga spesifik X maupun Y. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Ya, bernilai benar. Oke, nah ini bernilai benar. Sebuah pernyataan di bawah ini adalah proposisi. Nah, ini merupakan proposisi. Misalnya, 13 adalah bilangan ganjil, itu bernilai benar. Jika adalah alumnus UM, jika dia memang bisa di sana, benar di sana, berarti benar. 1 tambah 1 sama dengan 2, itu pernyataan yang benar juga. Silakan yang lainnya ditentukan sendiri. Ya. Berikutnya, sebuah pernyataan di bawah ini bukan proposisi. Nah, ini bukan merupakan proposisi. Contoh yang kedua. Nah, contohnya, jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di Gambir? Isilah gelas tersebut dengan air. Siapa nama dia? Masukkan 30 gram gula dalam adonan kue itu. Nomor 1 merupakan kalimat
pertanyaan, nomor 2 kalimat perintah, nomor 3 kalimat pertanyaan, nomor 4 adalah kalimat perintah. Jadi proposisi itu bukan perintah, bukan pertanyaan, bukan juga permintaan. Ya. Berikutnya, proposisi dilambangkan dengan huruf kecil P, Q, R. Contoh, 13 adalah bilangan ganjil. Misalnya P. Q-nya Ika adalah alumnus UM. R-nya 2 tambah 2 sama dengan 4. Inilah proposisi. Oke, kita lanjutkan lagi. Mengkombinasikan proposisi. Misalkan, P dan Q adalah proposisi. Konjungsi P dan Q dinotasikan dengan P dan Q. Disjungsi atau P atau Q dinotasikan dengan P. Oke. Kalau ingkaran, negasi dinotasikan dengan P. Sedangkan implikasi dinotasikan dengan P maka Q tanda panah satu arah. Untuk biimplikasi dinotasikan dengan tanda panah dua arah. Jika dan hanya jika. Itulah biimplikasi. Oke. Nah, misalkan P dan Q adalah proposisi. Proposisi P dan Q ditulis dengan P dan Q adalah proposisi yang bernilai benar jika kedua P dan Q bernilai benar. Dan bernilai salah untuk kasus lainnya. Proposisi P dan Q disebut dengan konjungsi dari P dan Q. Misalkan P dan Q adalah proposisi. Proposisi P atau Q ditulis dengan P atau Q. Misalkanlah proposisi yang bernilai salah jika kedua P dan Q salah dan bernilai benar untuk kasus lainnya. Proposisi P atau Q disebut disjungsi dari P dan Q. Misalkan suatu P suatu proposisi yang menyatakan bukan P disebut dengan negasi atau ingkaran dari pernyataan P disebutkan dengan ingkaran P. Contoh misalnya, hari ini hujan, murid-murid diliburkan dari sekolah. Hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Atau hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Ingkaran tidak benar hari ini hujan atau hari ini tidak hujan. Tabel kebenaran. Jika P benar, Q benar, maka P dan Q juga benar. P benar, Q salah, salah. P salah, Q benar, salah. P salah, Q salah, salah. Sedangkan untuk yang lainnya, P-nya, P benar, Q benar, jadi jawabannya benar. P benar, Q salah, jawabannya benar, dan seterusnya. Ya. Itu adalah untuk tabel kebenaran, konjungsi, disjungsi, dan ingkaran. Oke. Contohnya 17 adalah bilangan prima. Bilangan prima selalu ganjil. Salah. Di atasnya benar, di bawahnya salah. Jadi kalau kita hubungkan dengan tanda dan, 17 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil. Dia akan bernilai salah. Karena benar dan salah. Salah. Benar dan salah. Salah. Sedangkan untuk implikasi, P benar, Q benar, benar. P benar, Q salah, salah. P salah, Q benar, benar. P salah, Q salah, benar. Untuk implikasi. Sedangkan untuk biimplikasi, P benar, Q benar, benar. P benar, Q salah, salah. P salah, Q benar, salah. P benar, Q salah, Q salah, maka biimplikasinya benar. Oke. Contohnya, soal ujian yang diberikan oleh guru. Q-nya jawaban yang diberikan oleh siswa. Bila soal ujian benar, maka jawaban benar. Maka nilainya lulus.
Bila soal ujian benar, jawabannya salah, maka nilainya harus rata. Bila soal ujian salah, dijawab benar, maka nilainya lurus. Bila soal ujian salah, dijawab salah, maka nilainya juga lurus. Inilah implikasi. Oke. Berikutnya ada lagi konvers, invers, dan kontraposisi. Jika P, maka Q, konversnya adalah Q, maka P. Inversnya adalah lingkaran P, maka lingkaran Q. Kontraposisinya adalah lingkaran Q, maka lingkaran P. Oke. Pernyataan berkuantur ada dua macam, yaitu kuantur universal dan kuantur eksistensial. Kuantur universal menyatakan semuanya dinamakan dengan begini, semuanya, seluruhnya, atau setiap. Kuantur eksistensial ada hubungnya adalah ada, beberapa, terdapat, atau sebagian, namanya. Contoh misalnya kuantur universal. Semua artis cantik. Ini kan menyatakan semuanya. Semua mahasiswa pergi SD pandai. Setiap mahasiswa PIP merupakan siswa-siswa pilihan. Kuantur universal. Sedangkan kuantur eksistensial ada artis cantik. Terdapat mahasiswa pergi SD pandai. Beberapa mahasiswa PIP merupakan siswa-siswa pilihan. Ini menyatakan sebagian dia. Oke. Nah, penarikan kesimpulan ada 3 macam, yaitu modus ponen, modus tolen, dan silogisme. Nah, bahas satu-satu. Modus ponen. Nah, misalnya suatu pernyataan, premis 1, P maka Q, premis 2-nya Q, maaf P, kesimpulannya adalah Q. Jika diketahui P maka Q dan P, maka bisa ditarik kesimpulan Q. Jika Roni rajin berlatih vokal, maka suaranya bagus. Roni rajin berlatih vokal. Jadi suaranya bagus, itulah kesimpulan. Oke, sesuai dengan rumus ini. Sedangkan modus tolen, P premis satunya P maka Q, premis duanya lingkaran P. Maaf, lingkaran Q. Kesimpulannya adalah lingkaran P. Jika diketahui P maka Q dan lingkaran Q, maka bisa jadi kesimpulan lingkaran P. Jika uang Vina banyak, maka Vina membeli tas. Vina tidak membeli tas, uang Vina tidak banyak. Ya. Dan yang terakhir adalah silogisme. Nah, silogisme tersebut, premis satunya P maka Q, premis duanya Q maka R, kesimpulannya adalah P maka R. Jika diketahui P maka Q dan Q maka R, maka bisa kesimpulan P maka R. Contoh, jika hari hujan, maka kuliah libur. Jika kuliah libur, maka mahasiswa senang. Jika hari hujan, maka mahasiswa senang. Ya. Oke, sekian paparan materinya. Kita akan lanjutkan diskusi kita pada sesi diskusi. Nanti saya akan juga tampilkan beberapa materi-materi atau referensi yang lain. Nah, inilah paparan dari PPT yang sudah ada di sesi 1. Sampai jumpa lagi pada sesi diskusi. Oke?